Ya, selamat siang baik kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-8 dan kita akan membahas soal bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Karena ini akan menolong kita untuk memahami dan mengerjakan tugas skripsi kita ke masa depan, semester depan. Selamat siang bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Oke, baiklah. Untuk minggu depan kita sudah masuk pada ujian skripsi ya. Ujian skripsi, sorry. Ujian tengah semester maksudnya. Inilah karena sudah bicara soal skripsi, saya pikir sudah ujian skripsi. Kita sudah akan masuk pada ujian tengah semester. Nah, dalam ujian tengah semester ini kita akan membahas soal materi-materi yang telah kita bahas selama setengah semester ini. Dibacalah apa yang menjadi materi kita, karena soalnya tidak akan jauh dari apa yang kita pelajari. Dan bentuk soalnya nanti saya akan kirimkan, dan bagaimana format mengirim hasil ujian pun saya akan sebut nanti di soal itu. Jadi waktunya sama dalam masa kuliah kita waktunya. Jadi nanti kita mulai jam 14, itu akan berakhir pada pukul 15.40. Nah, itu yang pertama ya, sehingga untuk minggu depan kita sudah masuk pada tengah semester. Nah, setelah itu kita akan masuk pada penggunaan Mendeley. Bagaimana kita menggunakan Mendeley, itu yang akan kita bahas setelah ujian tengah semester. Nah, inilah beberapa pengumuman yang hendak kalian lakukan. Nah, kemudian nanti dalam pembuatan Mendeley tetap harus membawa komputer ya, karena akan kita install nanti di komputer kita. Pastikan nanti komputer kita itu support untuk Mendeley ya. Nah, kalau sudah bisa support dengan Mendeley, nanti akan kita mudah bagaimana cara membuat catatan kaki tanpa harus menggunakan manual, tapi dia sudah otomatis. Oke, itulah beberapa pengumuman untuk minggu depan dan setelah itu paskah minggu depannya. Artinya dua kali minggu depannya. Oke, itulah dulu yang saya sampaikan. Silakanlah Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan. Siapa yang berdoa? Ya, Pak. Silakan. Kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih untuk segala rahmat-Mu. Hingga pada siang ini kami masih dapat menikmati nafas kehidupan dan kesehatan daripada-Mu. Bapa di surga, pada siang ini kami akan melaksanakan perkuliahan kami secara virtual. Karena apapun yang menjadi perlengkapan dan kelengkapan kami, Tuhan tetap yang memberkatinya. Begitu juga dengan Bapak dosen dan teman-teman, Tuhan yang memberkati kami supaya kami
beroleh hikmah di dalam perkuliahan ini. Kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang banyak sekali memiliki dosa, untuk itu kami meminta kemurahan hati Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baiklah. Terima kasih atas doanya. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan masuk pada pelajaran bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Word, ya, di Word 2010. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian video yang akan kalian tonton selama beberapa waktu. Lalu setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang. Oke ya, saya akan tunjukkan video. Silakan nanti menontonnya. Ini ada video cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Silakan menontonnya. Apakah suaranya kedengaran? Belum, Pak. Belum, Pak. Pelan, Pak. Pelan. Bentar. Adalah pembuatan daftar isi dengan Masih cara pelan ya? otomatis. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah Saya cek dulu suaranya. Apakah ini sudah kedengaran? Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di channel Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. yang masih akan memberikan Silakan ya, silakan menonton ya. tips untuk pembuatan daftar Oke, isi. Pak. Namun yang akan dijelaskan kali ini adalah pembuatan daftar isi dengan cara otomatis. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya sebuah dokumen berupa modul. Oke ya, jadi tahapan-tahapannya adalah pertama siapkan dulu dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Kemudian langkah berikutnya kita berikan heading ya. Kita berikan heading. Kita langsung saja untuk heading ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, untuk heading 1 itu digunakan untuk judul utama seperti kata pengantarnya, kemudian daftar isi, bab 1, kemudian nanti ada bab 2 dan seterusnya sampai penutup. Oke, kita berikan dulu heading. Caranya di blok yang akan kita berikan heading, kemudian kita berikan heading 1 untuk judul yang paling tinggi, judul yang paling atas. Nah, kalau kita lihat dari pemberian heading ini kita mendapatkan settingan seperti itu. Sekiranya tidak setuju atau kurang cocok dengan bentuk heading 1 yang seperti itu, seperti kita lihat, nah kita bisa mengganti atau memodifikasi tampilan heading satunya sesuai dengan selera. Nah, di sini saya masih menggunakan ukuran 14, kemudian rata tengah, kemudian warna hurufnya kita beri warna hitam. Itu untuk heading 1. Berikutnya, untuk daftar isi, ya tulisan daftar isi, ini juga harus kita berikan heading 1. Caranya sama. Nah, agar kita tidak usah ribet lagi memberikan format yang disesuaikan dengan selera kita, maka kita bisa berikan kita gunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan format painter. Caranya, teks yang akan kita jadikan sebagai acuan, kita klik atau kita blok, bisa diklik. Klik format painter, lalu kita blok pada tulisan yang akan kita samakan formatnya. Otomatis setelah di blok, ini akan menjadi heading 1. Gitu, ya. Kita lanjutkan lagi. Ini juga akan dijadikan sebagai acuan untuk bab 1. Format painter. Bab 1 ini kita berikan heading 1 di blok sampai pendahuluannya. Sehingga kedua tulisan ini menjadi heading 1. Lanjutkan ke bab 3. Lanjutkan lagi format painter ke bab tadi bab 2 ya, ini bab 3, blok, format painter lagi,
kemudian bab terakhir menutup bab. Selesai untuk heading 1. Kembalikan ke awal dokumen. Bisa kita tekan CTRL dengan tombol home. Kita kembali ke awal. Berikutnya kita lihat. Nah, di bagian pendahuluan itu kan ada subjudul, latar belakang, deskripsi singkat, dan seterusnya. Kita berikan heading 2. Caranya sama. Pertama, kita blok dulu tulisannya, lalu kita klik heading 2. Kemudian kita sesuaikan formatnya. Saya mau menggunakan 12, ukurannya warna hitam, kemudian penomorannya kan tadi menggunakan huruf seperti ini. Nah, untuk tata letak bullet numbering-nya, kita geser indent ini, ya, left indent, geser ke sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Jarak, kalau saya lihat ini terlalu mepet, ya, kita berikan jarak 2 spasi, CTRL 2. Ya, untuk 1 spasi CTRL 1, 1,5 CTRL 5, kalau mau spasi 2 CTRL 2. Gitu. Itu untuk heading 2. Sama seperti tadi di heading 1, heading 2 juga sama, kita bisa lakukan format painter. Format painter, blok lagi ke sini. Nah, heading 2 kan, format painter lagi. Heading 2, sudah. Format painter. Heading 2. Format painter. Blok. Format painter. Blok lagi. Format painter. Blok lagi. Jadi lebih cepat dengan cara ini. Udah. Untuk bab 1 kita lihat sudah selesai. Settingan bab 1 dan settingan heading 1 dan heading 2. Lanjutkan ke bab ketiga, bab 2. Tadi bab 2 ya. Sama, kita blok dulu. Jangan kita jangan kita format painter dari sini, karena nanti kalau kita format painter dari sini, kita nomornya akan melanjutkan ke H gitu dan seterusnya. Walaupun sebetulnya bisa di reset numberingnya. Ya, tapi lebih baik kita kembalikan saja. Blok, kemudian heading 2, kemudian warna huruf, nomoran, kemudian geser indentnya, spasinya Ctrl 2. Sama, lakukan lagi format painter, blok di heading 2 berikutnya, format painter. Nah, untuk subjudul yang di bawah subjudul yang pertama, itu heading 3 nanti yang. Jadi kita lewat dulu. Ini sudah heading 2, format painter lagi. Cari. Nah, ini. Blok. Point D. Masih ada format painter. Ini akan jadi point E. Format painter. Jadi point F. Sudah. Lalu kita kembali lagi ke bab 2 tadi. Nah, ini untuk memberikan heading 3. Nah, heading 3 itu diberikan di subjudul dari subjudul. Subjudul ya. Ini kan subjudul C. Di bawah C ada angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita berikan ini heading 3. Sama seperti tadi, kita berikan format sesuai dengan keinginan kita. Di sini penomorannya menggunakan angka ya. Saya geser penomorannya ke sini. Indentnya ya. Ukuran spasinya saya berikan 5, setengah ya, Ctrl 5. Setengah spasi. Ups. Lanjutkan ya. Nah, di sini kita tadi sudah memberikan heading 3.
Kemudian kita akan memberikan format painter pada heading 3 untuk yang di bawahnya. Ya, untuk poin-poin setelah ini ya. Setelah ini kan nanti ada poin 2, itu untuk menjadi heading 3. Sama, format painter, cari lagi nomornya. Nah, ini heading 3, gitu kan? Nah, format painter lagi. Ini di blok. Format painter lagi. Udah. Nah, ini di blok lagi. Format painter. Ini. Jadi ada nggak format painter? Nah, udah. Ini matikan saja. Selesai untuk bab 2. Sekarang kita masuk ke bab 3. Sama, ini heading 2 ya. Subjudul yang pertama itu berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya berikan 12, warna hitam. Kemudian penomorannya menggunakan huruf. Geser indennya ke sini. Berikan spasi 2 spasi. Sama seperti tadi, format painter, blok, format painter, blok. Bawah masih ada. Oke, habis. Tinggal penutupnya. Blok, berikan heading 2. Ukuran hurufnya saya ganti 12. Warna hitam. Penomorannya huruf. Kemudian spasinya 2, CTRL 2 ya. Kemudian geser ke sebelah kiri. Ya, terakhir format painter. Untuk format painter barangkali masih belum jelas. Jadi maksud dari format painter itu adalah kita mau mengcopy format dari satu teks ke teks yang lain. Jadi teks yang lain mau mengacu format ke sini. Berarti klik dulu acuannya. Ini yang akan dijadikan acuan. Klik format painter, lalu di blok teks mana yang mau disamakan formatnya. Setelah itu nanti dia akan ikut. Kalau ininya nomor atau poin A, berarti bawahnya B, dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memberikan heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Kembali ke awal dokumen, Control Home. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan penomoran halaman dulu. Sebelum kita membuat daftar isi, kita harus memberikan dulu penomoran halaman. Nah, mengenai penomoran halaman, itu kita bisa lihat, kalau kita lihat di beberapa modul yang sudah jadi atau di beberapa buku, untuk kata pengantar, daftar isi, dan halaman-halaman pendahuluan, itu biasanya menggunakan penomoran menggunakan Romawi kecil. Sementara bab 1 sampai terakhir, dalam artian isi dari bukunya, itu menggunakan nomor halaman angka. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu nomor halaman untuk pendahuluan, dalam artian kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Kita tempatkan posisi kursor di awal dokumen. Insert, kemudian page number, kemudian nah di sini saya akan menggunakan penomoran halaman dengan posisi di bawah di tengah. Maka di sini kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih di tengah. Kita lihat, nah kebetulan di sini nomor halaman sudah berbentuk Romawi kecil. Kalaupun misalnya teman-teman mendapatkan ketika menggunakan penomoran halaman, ternyata yang muncul adalah halaman angka, maka kita ubahnya dari sini ya, page number, lalu format page number. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan keinginan. Normalnya di sini. Nah, angka ini. Tapi kita kan mau menggunakan format page number yang menggunakan Romawi kecil. Nih. Maka kita pilih yang ini, kemudian start at-nya dipilih dengan Romawi 1. Oke, kita lihat halaman 1, 2, halaman 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu masalahnya. Jadi di halaman-halaman selanjutnya, itu nomor halaman tetap menggunakan Romawi kecil. Sementara kita kan ingin dari mulai bab 1, itu nomornya berubah menjadi angka 1. Ya, maka kita harus mengeset lagi nomor halaman dari mulai bab 1 pendahuluan. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita lihat di daftar isi, itu saya sudah berikan jeda 1, 2, 3 kali enter. Nah, di akhir baris, ini kan bab 1 itu sudah halaman 3, sementara kalau kita lihat
kursornya gerakan saja ke atas 1 kali. Nah, maksudnya di sini berarti ini adalah akhir dari akhir dari halaman kedua, ya, akhir dari halaman kedua di sini. Nah, tempatkan di akhir baris dari halaman sebelum dari halaman isi. Lalu langkahnya kita klik page layout, lalu break, lalu pilih next page. Sekali lagi ya, tempatkan kursornya di akhir dari, ini kan daftar isi ya. Daftar isi saya berikan jeda 2 enter ya. 1, 2, 3 enter. Nah, di sini adalah akhir dari halaman kedua. Klik page layout, klik breaks, klik next page. Maka nanti si kursor akan pindah ke bab 1 pendahuluan yang ini. Nah, di sini di bab 1 itu kita harus memberikan penomoran halaman sesuai dengan yang kita inginkan. Kita sudah lihat di sini si nomor halaman sudah berubah lagi menjadi angka 1 Romawi. Kita tinggal ubah. Caranya insert page number, bottom of page. Lalu di sini page number-nya diklik page number, lalu format page number, dan di sini kita pilih angka. Kalau sudah klik, oke. Nah, kalau sudah, double klik di area isi. Kita tempatkan kursor di awal dokumen ya, Control Home. Nah, kita coba cek kata pengantar, halaman 1 Romawi, daftar isi halaman 2 Romawi, bab 1 pendahuluan, halaman 1, bab 2, halaman 4, dan seterusnya sampai halaman akhir itu sampai halaman 17. Gitu ya. Jadi kita siapkan dulu nomor halaman. Setelah nomor halamannya sesuai, kita cek, kita rapikan kembali barangkali. Nah, ada seperti ini. Ada beberapa dokumen yang beberapa baris yang belum rapi. Kita rapikan kembali. Saya rasa sudah. Dan langkah intinya adalah sekarang kita membuat daftar isi secara otomatis. Langkahnya sangat mudah. Klik di sini ya, kita berikan daftar isi di sini kan. Nah, daftar isi sudah kita buatkan space atau halaman kosong, di mana nanti kita akan isi datanya secara otomatis. Caranya sangat mudah, sangat gampang. Tempatkan kursornya di sini, lalu kita klik reference ya. Kita klik menu references, lalu klik table of content, dan kita pilih ini. Sekali lagi ya, tempatkan kursor di halaman daftar isi yang sudah kita siapkan, lalu klik menu references, table of content, lalu pilih saja yang ini ya. Atau kalau mau versi yang kedua boleh, saya pilih dulu yang ini. Kita lihat tuh ya, itu sudah jadi dengan halaman-halamannya, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, dan seterusnya. Saya ulang lagi ya. Tempatkan kursor di halaman daftar isi, lalu klik references, table of content. Nah, kita coba pilih yang ini ya. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Nah, ini ada di judulnya saja ada table of content. Gitu. Terserah yang mana. Nah, kita lihat. Kalau misalnya kita mau hapus, sebetulnya boleh, tinggal di delete saja atau di backspace. Jadi kita tidak perlu table of content, judul nggak perlu, nggak apa-apa. Tinggal hapus saja. Ya, jadi walaupun misalnya kita lihat ini ada seperti apa ya, blok buram gitu ya, padahal nanti pada saat kita cetak tidak akan seperti itu. Nah, kita lihat halamannya sudah lengkap, 1 Romawi, 2 Romawi, sampai ke bawah, dan sudah rapi ya, sudah rapi. Kalau misalnya sekiranya kita mau ngedit langsung, misalnya tadi ada yang salah di menu ini, nah kita bisa
melakukan kontrol klik ya. Kita lihat tuh di sebelah kanan atas CTRL klik to follow link. Misalnya kita mau langsung ke bab 2, tinggal CTRL dengan klik maka akan langsung menuju ke bab 2. Kembali lagi. Gitu ya. Nah, kita buktikan apakah betul misalnya rangkuman ini ada di halaman 13, kita langsung saja CTRL dengan klik. Ini rangkuman kan? Nah, halaman 13. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan. Gitu. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan tinggal hubungi saja saya di alamat email yang tertera pada deskripsi video. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Terima kasih banyak kesalahan dan kekurangan. telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tutorial cara membuat daftar isi di Word tadi yang disampaikan oleh, katakanlah namanya si Cok Haraha itu ya. Semoga itu telah menolong kita dalam rangka menulis daftar isi secara otomatis. Ini sangat menolong nanti untuk penulisan skripsi kalian ke depan dan tidak menghabiskan waktu lagi, energi untuk menyusun daftar isi ini. Nah, saudara telah menyiapkan file untuk mencoba melatih diri menyusun daftar otomatis, daftar isi otomatis ini. Nah, coba kita pelajari. Saya ambil contoh ini dari skripsi abang kakak kalian yang sudah menyusun skripsi yang dahulu ya. Ini kan masih manual, ini manual ini. Dan ini membuatnya capek sekali. Ini manual. Ini coba kita hapus dulu, baru kita susun dengan baru. Ini kita hapus. Lalu ini kita akan menyusun daftar isi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi. Nah, yang pertama ini setiap judul besar, ya, setiap judul besar kita harus membuat heading 1. Lalu kita harus ingat, saya kembali mengingatkan apa yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Apa itu? 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana cara menulis bab atau menulis subbab dan subbab ya, menulis bab, subbab dan subbab. Aturan yang disampaikan oleh STT itu bagaimana? Nah, ini saya ingatkan kembali, saya sampaikan kembali. Ini di aturan buku panduan kita. Menulis itu 2 spasi pada kertas A4 Times Roman, lalu teksnya itu 12 size, ukuran 12. Judul utama itu 18 ukurannya, subjudul itu setiap subjudul itu 14. Jadi ini diingat. Ini diingat. Lalu nanti ini kan ada apanya? Aturannya lagi di bawah. Untuk nomor bab dengan judul bab 3 spasi, antara bab dengan baris pertama 3 spasi, antara judul anak bab dengan baris di atas bab di bawahnya 3 spasi. Ini harus diingat. Nah, sekarang kita dalam rangka membuat daftar isi tadi, itu harus kita ingat aturan-aturan yang disampaikan oleh kampus itu. Makanya kalau misalnya kita begini, nah ini kan berarti judul utama. Judul utama berarti kita buat dia 18 spasi 2 lalu Times Roman, itu yang harus kita ingat. Nah, sekarang kita akan membuat ini menjadi daftar isi otomatis. Berarti ini kita harus buat menjadi heading 1. Heading 1. Jadi kita buat dia ini. Heading.
Ini heading 1. Nah, setelah heading 1, kita buat dia ukuran 18, karena ini judul utama. Kemudian dia Times Roman, bold. Ini sudah kita buat heading seperti ini. Nah, kemudian untuk supaya kita tidak capek lagi membuat seperti ini nanti mengatur-ngaturnya ke belakang, maka ini kita tekan aja format. Kalau di laptop kalian mungkin di sebelah kiri atas ini ada format tulisannya. Kalau dia menggunakan MacBook, maka dia seperti sapu, penghapus seperti ini. Tekan ini format. Jadi kursornya letakkan ke sini, baru format. Setelah di format, geserlah dia ke judul yang akan kita mau buat judul utama. Ini kata pengantar, baru nanti ini berarti di bawahnya ada abstrak. Jadi ini bukan abstraksi, ya, abstrak. Lalu abstrak ini kita format lagi, tekan format. Lalu kita bawa ke judul utama lagi, ini daftar singkatan. Nah, dari daftar singkatan ini kita format lagi dia ke daftar isi. Nah, daftar isi ini kita format lagi dia ke bab 1. Ini kita format. Nah, jadi bab 1 ini juga kita format ke bab 2. Pokoknya setiap judul utama itu menjadi heading 1. Kita cari bab 2. Nah, ini. Bab 2. Ini jadi heading 1. Di setiap bab itu harus kita format dia menjadi heading 1. Jadi ini kita format ya, ini kita format dia. Lalu kita masuk ke bab 3. Bab 3. Nah, ini kita ke sini. Kita format. Lalu ingat, ini setiap judul utama itu jangan huruf seperti ini, harus dia huruf kapital. Jadi jangan huruf seperti ini, tapi harus huruf, setiap judul itu harus huruf kapital. Nah, jadi ini kita format lagi, masuk ke bab 4. Ini bab 4. Nah, ini. Sama seperti tadi, kita harus membuat judul itu huruf besar semua. Dan jangan ada titik. Jangan ada titik seperti ini. Ya, jangan ada titik ini. Ini jangan ada titik ini. Tidak boleh ada titik. Tapi dia harus huruf besar. Jadi harus huruf besar. Ini harus kita hilangkan titiknya. Ini harus huruf besar. Lalu ini kita format lagi untuk masuk ke bab 5. Nah, ini bab 5. Kita turunkan ke bawah. Ini bab 5. Ini heading 1. Jadi yang utama itu, yang judul-judul besar itu adalah heading 1. Jadi kita kembali ke atas tadi, ke daftar, ke bab 1. Nah, ini. Di bab 1 tadi kita telah membuat ini heading 1, lalu ini kita ingat
Tadi 3 spasi kan? 1, 2, 3. Nah, ini sesuai dengan aturan tadi, dia heading 2. Kita buat dia menjadi heading 2. Ini heading 2. Nah, kalau sudah heading 2, Times Roman 12, black, ini sudah pas dia, heading 2. Baru ini kita format, kita cari 1.2. Cari dia 1. Wah, ini 1.2. Oke, dia sudah sama. Ini baru kita format lagi ke 1.3. Lalu kita format lagi ke 1.4. Kita format lagi ke 1.5. Kita format lagi dia ke 1.6. Nah, kita format lagi dia ke 1.7. Lalu kita format lagi dia ke 1.8. Nah, udah, berarti bab 1 sudah kita buat heading 1 dan heading 2. Nah, ini heading 1, ini heading 2. Jadi ingat, di sini tidak perlu titik. Di sini 1.1.1 titik, nggak usah. Jadi di sini nggak perlu titik, di sini. Jadi cukup 1.1 langsung latar belakang. Demikian tinggi bawah, ini tidak perlu pakai titik. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, ini ke bab 2. Ini sudah heading 1. Judul besar sudah heading 1. Lalu kita buat spasi. Ini heading 2 ini. Sekarang kita buat heading 2. Nah, kita masukkan ke heading 2. Dia ini kan sudah tidak sesuai nomornya, baru kita perbaiki dia. Ini 2.1, 2. Ada yang mau masuk lagi. 2.1 dan enter. 2.1 atau supaya apa kita buat penomoran di sini, nomor sesuai apa. Nah, tidak mau dia kan, kita buat 2.1. 2.1. Atau kita klik di sini, baru number, ini ya, number, restart, atau continue number, tapi ini kita restart. Baru kita ketik lagi 2.1. Wah, tidak mau dia. Kita ketik lagi continue number. Wah, ini format berarti kita format heading 2. Heading 2 kita lanjutkan dia. Baru kita buat
2.1. Ini sekali. Saya ketik di bawah lagi. Ini coba. Oke, ini sudah memang harus kita begini cara mengaturnya, harus kita atur sendiri dia. Supaya nanti jangan sempat tidak terbaca mesin. Ini juga belum jalan ini. Belum jalan. Wah, ini memang ada kendala mungkin. Ya, bisa dia. 2.1. Wah, begini ya. Apa masalahnya? Wah, ini pandeminya. Apa yang masalah di format? Restart. Ini kok ada sesuatu yang tak beres di sini. Apa yang salah ya? Oke, nah ini ada kekurangan ini. Kok bisa kayak gini? Nah, nggak bisa lagi dia. Atau kita ikuti ini aja. Ini cobaan. Kita buat dulu hidung 2. Hidung 2 Times Roman modified. Mungkin di sini salah ini. Kita modify dulu. Format. Numbering. Jadi kita harus memformat dulu. Oke. Oke.
Atau gini aja, ini tampaknya komputer ini tidak mau apa nih. Kita anggap aja ini heading 2. Ini kita ajak heading 2. Heading 2. Ini kok bandel ya, nggak bisa dari sini. 718. Tapi dari atas tadi ini ada yang salah. Oh ini, jadi tata cara penomoran di sini yang salah. Jadi harus kita ulangi dari awal, harus sama. Jadi formatnya harus sama ya. Nah, kalau di sini tadi 1.1 seperti ini, harus seperti ini sampai ke bawah. Jadi jangan berbeda. Heading 2. Heading 2. Lalu kita format dia, modify. Yang kita gunakan formatnya misalnya memberi yang seperti ini. Oke. Dan dia ini dia 1. Ini kok mengulah ini, apa ini sekarang? Kok nggak bisa? Ini di dia ya. Aneh lagi. Modify. Format. Numbering. Oke, kita ikuti aja yang gini. Ini tampaknya tidak bisa diatur. Kita ikuti seperti ini ya. Jadi ini kita ikuti formatnya sampai ke bawah nanti. Ini kita ikuti formatnya, kita format. Lalu ini kita ikuti, kita format. Enggak bisa. Format. Ini kita format. Lagi. Format lagi.
Oke. Baru kita lanjut ke 2. Kita buat ini heading 2. Heading 2. Heading 2 itu kan 14. Baru oke, ini kita buat heading 2. Kita format, berarti kita cari 2.2. Ini 2.2. Lalu ini kita format, cari 2.3. Lalu kita format, cari 2.4. Kita format, cari 2.5. Ini kita hapus. Kita format, cari 2.5, 2.6. Ini sudah kita buat heading 2. Nanti kalian aturlah nanti apa skripsi kalian. Ini banyak sekali apa ini. Lalu kita buat heading 3 di bab 2 ini. Ada tadi heading 3 dari subbab dan subbab. Ini kan heading 1, heading 2. Ini kita buat heading 3. Ini subbab. Ini heading 3. Heading 3 dia heading 3 itu tetap 14 Times Roman, baru kita buat 2.1.1. Nah, ini kita format lagi. Ini heading 3. Ini heading 3. Ini heading 3. Kita format lagi. Ini heading 3. Lalu kita format lagi. Mana lagi heading 3? Ini heading 3. Ini kurang apa tadi? Jangan harus semua ya, harus kalau cara mengapa nanti harus semua ini dia apa? Jangan hanya satu sedikit, nanti dia nggak bisa dia. Heading 3 tadi. Nah, ini heading 3. Kita format. Ya, kita format, kita cari yang untuk heading 3. Artinya dia sub dari sub. Sub. Ah, ini, misalnya ini. Harus penuh. Harus penuh. Ah, ini. Jadi dia jadi heading. Oke. Ini contoh untuk bab 2.
nanti bisa kita atur lagi heading 2, heading 3, heading 4. Intinya kalian sudah tahu membuat mana heading 1, mana heading 2, mana heading 3. Kita masuk ke lompat ke bab 3. Ini bab 3-nya mana? Bab 3. Ini heading 1, lalu ini kita buat heading 2. Nah, heading 2. Ini kita atur lagi 3.1. Ini 3.1 kita atur. Lalu ini 14. Ini 14. Lalu kita format dia, format. Lalu kita cari 3.2. Dua. Ini analisa bidang kehidupan, situasi politik. Analisa teks. Tidak ada apa ya? Tidak ada dibuat apa namanya? Heading 2-nya nggak ada di bab 3. Oke, ini kita buatlah heading 3. Karena tidak heading 2 tidak ada tadi. Ini heading 3, tetap dia 14. Lalu kita buat number 3.13. Jadi ini kita buat format 3.13. Analisa teks. Ini analisa tradisi. Lalu ini kita format lagi. Analisa bentuk. Kita format lagi. Bentuk sastra. Kita format lagi. Gaya bahasa. Kita format lagi. Analisa struktur, kita format lagi, kita format lagi, H11, kita format lagi, itulah contoh ya. Nanti kalian lanjutkan itu di bab apa kalian. Baru kita masuk ke bab 4. Ini hanya sebatas contoh ini. Karena nanti kalau kita kan semua tidak sempat waktu kita. Kita masuk ke bab 4. Nah ini.
kita masuk ke 411 ini ke heading 2. Ini heading 2, 14, lalu penomoran. Ini 41, baru kita format 41, dua. Lalu ini juga kita format ke 43. Ini 43. 4212 ini 3. Jadi 3. Mana nih cara penyuluhan kawan ini? Ngerti kita. 2, 43-nya mana? 43. 42. Oh, ini berarti 43. Ya. Ini 43. Kita format lagi. Ini 44. Oke, sampai di situ dulu kita buat untuk heading 2. Kita lihat dulu heading 3 di 24 ini. Tidak usah semua kita buat ya, kita ambil contoh aja. Ini heading 2, ini heading 3. Ini heading 3. Lalu dia 14, lalu kita buat nomornya, lalu kita format dia, kita cari lagi yang heading 3. Wah, ini heading 3, kita format ke sini. Salah. Ini kita format. Format ini ke sini. Wah, nggak bisa. Ini karena ini belum kita buat formatnya. Heading 3, 14, numbering. Format. Oke. Ini kita format lagi. Ini heading 3. Ini hanya contoh. Sudah kita anggaplah selesai ini bab 3 ini punya heading 1, heading 2, heading 3. Lalu kita masuk ke bab 5. Karena enggak banyak sekali bapaknya. Tidak sempat anti waktu kita. Ini heading 1. Lalu ini heading 2. Heading 2. 14. Lalu nomor 5.21. Lalu kita format dia 5.2 saran.
Ya, gimana nih? Sebentar. Ini tidak jalan di sini. Ini soal numbernya nggak jalan. Ya, 51. Kemudian kita format. Ya, 52. Di sini tidak ada heading 3, di sini ada heading 3. Di sarang ini. Ini heading 3. Tetap 14 pakai nomor 52. Ini 521. Lalu kita format. Ini 522. Wah, ini belum tadi. Nggak jalan dia. Ini kita format. Oke. Lalu ini kita format lagi. Oke, ini sudah kita anggap selesai semua. Sudah ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Maka kita kembali ke daftar isi tadi. Kita masuk ke daftar isi. Pengantar. Daftar singkatan. Ini kita buat di sini daftar isi. Ini heading 1 ya. Bentar. Tadi gimana kita tulis daftar isinya? Oh, ini sudah ada di daftar isi. Nah, setelah itu kita masuk ke references. Kita masuk ke references, lalu kita masuk ke table of content. Pilihlah yang formal. Lalu setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah seperti ini. Sudah ada hasilnya. Lalu kan ini hurufnya tidak sama dengan skripsi Times Roman. Ini bisa kita robah. Jadi ini kita robah, kita klik semua, lalu kita klik sebelah kanan, baru kita klik di sini font, lalu dia akan muncul seperti ini. Baru kita klik di sini Times Roman, Times New Roman, klik di sini style regular, size 12. Baru klik OK. Maka dia akan berubah semua hurufnya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi ini karena mengapa ada ini halaman-halaman ini seperti ini? Karena pengaturannya belum sesuai tadi ya. Tapi nanti kalau kita atur dengan baik, maka dia akan seperti ini semua. Atau kita bisa geser dia ini. Kalau misalnya kita atur lagi ini, seperti ini, lalu kita nanti harus update lagi halaman daftar isi itu. Kita harus update. Cara mengupdate-nya, nanti kita klik gini. Ini tabel konten ini bisa kita hapus. Lalu kita bisa update ini. Kita klik di sini. Lalu update field, lalu update members, update page numbers only. Oke. Nanti yang kita perbaiki itu dia akan apa sendiri, terbaik apa, diatur sendiri. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan atau ada kesulitan waktu kalian membuat di apa kalian di laptop kalian, ada kesulitan? Masih coba-coba ini, Pak. Masih coba-coba. Oke. Jadi memang itu harus dicoba-coba terus supaya kalian latihan. Dan ingat apa yang saya sampaikan ini, yang model headings, itu salah satu model yang termudah, artinya yang sederhana. Masih ada lagi model lain nanti untuk membuat otomatis halaman dari level headings, di format nanti semua ada format, nanti di bagian kirinya itu ada format langsung, lalu di bagian kiri apa namanya ini seperti ini, nanti di sebelah ini ada format, nanti di format langsung, dan kita lihat di belakang sampingnya itu halaman demi halaman. Nah, itu bisa. Nanti kalian cari di searching di YouTube, maka kalian akan bisa melihat beberapa model untuk membuat halaman secara otomatis. Nanti kalau kalian misalnya searching di sini, tidak hanya yang satu ini yang membuat otomatis daftar isi, ada banyak ini. Kalian bisa nanti baca ini, tonton. Misalnya ini, dia membuat daftar isi itu bukan dari headings, tapi dia mengambil dari Mungkin ini adalah tutorial kelanjutan level. dari video sebelumnya. Dari level. Multi level list. Nah ini kan level, main level dia. Klik more. Ini lebih ribet. Di sini kita hapus saja kurung tutupnya. Ini lebih Dan panjang. kita setting fontnya. Lebih panjang. Itu lebih kepada orang yang sudah mengetahui komputer lebih Untuk dalam. di effects kita pakai hidden, kita centang supaya nanti angka 1 ini tidak terlihat di bab. Klik OK. Kemudian untuk di position, number alignment kita pakai center. Untuk align add kita pakai 0 saja. Untuk text indent kita pakai 0 juga. Untuk link level to style kita pakai heading 1. Untuk follow number width kita pakai nothing. Nah ini sudah untuk heading 1. Kemudian untuk ke heading 2 kita klik nomor 2 ini. Kemudian di sini supaya tidak bingung kita hapus saja dulu semua. Dan kita mulai dari sini, itu level number from. Bahwa tidak hanya dari heading kita membuat otomatis. Dari level pun kita bisa membuatnya, dari level. Nah, apa itu level? Nanti kalian lihat di YouTube itu. Di laptop kita ada level-level, level-level untuk heading. Di apa kita ini semua Microsoft itu sudah sediakan di Microsoft Office kita sudah sediakan semua di sini. Cuma kita tidak mampu mengeksplor ini semua. Ini kan ada home,
ada insert, ada draw, ada design, layout. Di layout ini kan ada ini orientasi, size, ini number, spacing. Ini banyak sekali kita mengatur apa kita halaman dari sini. Nah, jadi tidak hanya dari heading tadi, dari level pun kita bisa membuat daftar isi. Begitu. Oke, ada lagi yang mau apa? Atau nanti kalaupun kalian tidak puas bisa saja komunikasi ke saya dengan WA atau tanya langsung supaya bisa lebih mudah. Tapi tonton aja YouTube itu banyak. Lalu latihan. Kalau ada file lain, latihan lagi. Ada file lain, latihan lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya pikir sampai di sinilah perkuliahan kita. Terima kasih atas atensinya. Saya percaya kalian akan terus mengeksplor ya. Eksplorlah kemampuan kalian menyusun daftar isi secara otomatis. Baik, dengan demikian berakhir perkuliahan kita. Silakan berdoa yang dipimpin oleh saudara Komti atau dipilih dari teman-teman kita. Silakan Komti. Tidak ada yang mau berdoa. Sepertinya Komti jaringannya susah, Pak. Jadi saya saja yang bawa doa ya, Pak. Oke, silakan. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan kasih-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada sore hari ini Tuhan, Kau masih menyertai perkuliahan virtual kami ini Tuhan. Tuhan, sebentar tadi juga Tuhan, Bapak dosen kami sudah menjelaskan kepada kami tentang materi perkuliahan kami. Tuhan, kiranya apapun yang dijelaskan oleh Bapak dosen kami dapat berguna bagi kami ke depannya. Kau juga yang memberkati Bapak dosen kami, Kau yang menambah-nambahkan hikmah dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Oke, selamat sore ya. Jujua. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore.